Ya, ini sudah di-record. Materi kalian di bab 3 adalah 8 kondisi duniawi yang mana pada waktu sekolah minggu juga sudah pernah dibahas oleh Bu Nopi kalau nggak salah waktu itu ya. Oke, 8 kondisi duniawi. Di buku kalian sudah sangat jelas itu, ada bacaan-bacaannya. Tapi pada saat ini Bapak ingin menjelaskan sedikit lah, menjelaskan sedikit, nanti lebih banyak kalian ada di buku paketnya. Kalian baca, minggu depan itu kalian tugas-tugas ya. Hari ini apa? Hari ini adalah mengenai 8 kondisi duniawi ini berupa apa namanya? Materi, penjelasan dari catatan yang sudah kalian tulis ya. Oke. Nah, kita mulai pertama. 8 kondisi duniawi. Bapak kira ini nggak ada yang sulit ya? 8 kondisi duniawi pasti sudah tahu semuanya ya. Ada yang bisa menyebutkan apa saja 8 kondisi duniawi? Siapa yang bisa menyebutkan ya? Sudah pernah ada loh. Coba. 8 kondisi duniawi yang pertama adalah apa? Halo. Coba dijawab. Yang pertama adalah ada di buku paketnya. Coba dibuka. Perolehan, Perolehan. Kemudian kehilangan, kehilangan, terhina, terhina, dipuji, dipuji, dicela, dicela, bahagia, derita. bahagia, menderita. Bagus. Terima kasih si Revan. Itu sudah membaca bukunya. Sambil dibuka bukunya nggak apa-apa anak-anak. Nah ini 8 kondisi duniawi itu terbagi menjadi 2 kelompok anak-anak. 2 kelompok. Kelompok apa? Yang satu adalah kelompok menyenangkan, yang warna kuning, saya membuatnya. Yang satu adalah kelompok yang tidak menyenangkan. Kelompok menyenangkan yang warna kuning itu artinya semua orang mau. Tapi kalau yang warna hitam, semua orang juga tidak mau. Semua orang. Ada nggak di antara kalian yang maunya itu dapat yang hitam? Coba siapa yang mau dapat yang hitam? Yang susah hidupnya, yang tidak terkenal, yang dicela, yang selalu rugi. Mau? Bapak kira nggak ada yang mau. Pasti semua orang di antara kalian pasti menginginkannya yang seperti warna kuning. Betul ya? Warna kuning yaitu senang, selalu bahagia, terkenal, dipuji, dan dapat untung. Itu kan semua pasti menginginkan itu. Tidak ada yang menginginkan yang berwarna hitam. Ya oke, Bapak lanjutkan. Pengertian kondisi duniawi. Kondisi duniawi itu apa sih? Kondisi duniawi adalah suatu keadaan sehari-hari yang kita alami ya anak-anak. Itu semua yang kita alami. Apakah kita laki-laki ataupun perempuan, semua mengalami. Apakah dia orang Chinese, orang Jawa, orang Batak, orang Sunda, semua juga mengalami. Apakah dia orang Buddha, orang Kristen, orang Islam, dan sebagainya, semua mengalami kondisi duniawi. Ya, seperti yang sudah diinfokan di awal tadi, bahwa 8 kondisi duniawi itu terdiri dari 4. 4 yang menyenangkan atau suka dalam bahasa palinya, dan 4 yang menyedihkan atau duka dalam bahasa palinya. Yang tadi sudah di awal ya, di depan. Ya, jadi kondisi duniawi ini dialami oleh semua orang. Ada nggak ya kira-kira anak-anak yang bisa menghindar dari kondisi duniawi? Kondisi duniawi yang ini tadi loh. Nah, ada nggak sih yang bisa menghindar dari itu? Ada nggak ya? Ada misal? Ada? Coba semuanya berpikir dulu. Tidak. Tidak ada ya. Bahkan Buddha juga mengalami nggak anak-anak? Buddha mengalami nggak terkenal? Buddha terkenal. Buddha dipuji nggak? Dipuji juga. Tapi Buddha dicela juga nggak anak-anak? Buddha juga dicela anak-anak. Difitnah. Ada yang masih ingat fitnah dari siapa? Dan apa fitnahnya? Ada yang masih ingat? Yo, coba siapa yang masih ingat? Difitnah oleh Dewa oleh Data, Pak. bagus, semisali Dewa Data benar, difitnah oleh Cinca Manawaka dan banyak. Seorang Buddha sendiri loh anak-anak itu mengalami 8 kondisi duniawi. Lah berarti semua orang, semua makhluk itu tidak bisa terbebas dari 8 kondisi duniawi. Semua akan mengalaminya. Ya, tadi 8 kondisi duniawi. Oke, berikutnya. Nah, kondisi duniawi itu nama lainnya apa sih? Nah, ini anak-anak. Kondisi duniawi itu disebut juga sebagai 8 angin. Ada yang tahu nggak maksudnya 8 angin itu apa ya anak-anak? Coba berpendapat
Jangan hanya diem saja tapi berani berbicara. Silakan. 8 kondisi duniawi disebut juga 8 angin dunia. Maksudnya apa ya? Ada yang mau berpendapat? Kenapa kok diibaratkan sebagai angin sih? Halo? Kalau menurut saya ya Pak ya, Ya, karena kan angin juga nggak bisa kita hindari. Angin datang dari mana saja tanpa ada kepastian. betul sih. Misalnya sama si Revan juga benar. Iya, angin itu anak-anak datangnya dari arah mana saja. Ya, contoh ini ada diri kalian di sini. Angin itu dari arah atas bisa jadi. Kanan, kiri bisa jadi. Bawah semua bisa terjadi. Angin tanpa ada yang mengetahui kapan angin itu arahnya berubah. Tidak tahu. Nah, ini ibaratnya diri kita berarti 8 kondisi duniawi tadi yang di depan, yang 4 hal menyenangkan dan 4 hal yang menyedihkan tadi, itu sudah siap datang kepada kita. Kapan datangnya kita tidak mengetahuinya. Karena kita tidak mengetahui, berarti kita perlu menyiapkan nggak anak-anak? Perlu menyiapkan diri nggak anak-anak? Supaya kita ini kalau ada 8 kondisi duniawi tadi datang, salah satunya misalnya kita mendapatkan kesenangan atau misalnya menyedihkan kita dicela. Ketika itu datang, apa yang perlu kita lakukan? Nah, itu yang perlu kita pelajari anak-anak. Itu perlu dipelajari. Karena seperti tadi yang di awal dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat terbebas dari 8 kondisi duniawi. Jadi, dan kondisi duniawi tadi itu nggak tahu kapan datangnya. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Kita harus menyiapkan diri. Menyiapkan diri kalau sewaktu-waktu kondisi duniawi itu datang kepada diri kita, kita sudah siap. Begitu ya? Paham ya? Jadi yang dipelajari pada materi ini adalah mempersiapkan diri kalian supaya kalau ada kondisi duniawi yang datang, kalian sudah siap untuk menghadapinya. Oke, sekarang yang ini. Nah, kondisi pertama. Kondisi pertama ini adalah senang. Semua orang pasti menginginkan. Yang Bapak tampilkan di 4 kondisi pertama ini adalah kondisi yang menyenangkan dulu anak-anak. Nanti di nomor 5 sampai ke 8 kondisi yang tidak menyenangkan. Ya, kondisi pertama ini senang. Semua orang sudah pernah mengalami ini. Ada nggak di antara kalian yang tidak pernah mengalami kondisi senang? Ada? Tidak ada pasti. Betul ya? Pasti kalian mengalami kondisi senang. Mungkin tadi pagi ketika kamu sekolah sudah mengalami kondisi senang. Ada nggak yang mau cerita? Tadi pagi kondisi senangnya apa ya misalnya? Hari ini saja. Kita nggak usah mengingat yang lampau-lampau. Hari ini tadi saja. Dari pagi kamu dari jam 7 atau mau sekolah lah sampai sekarang. Ada nggak kondisi yang menyenangkan? Kagak. Nggak ada? Kagak. Nggak ada? Nggak ada. Bohong, Jika Pak. masakan mama enak nggak ada? Masakan mama Ada. enak, kamu makan? Nah, ada. Kalau si Regan, apa misalnya? Meta, apa misalnya kondisi menyenangkan hari ini? Hari ini saja misalnya. Hari ini menyenangkannya misalnya tadi nggak ada tugas, cuma Zoom saja. Nah, itu menyenangkan nggak? Misalnya lagi, nah, misalnya lagi, oh hari ini tuh menyenangkan, kenapa? Karena tadi nyatetnya cuma sedikit. Nah, itu menyenangkan juga nggak anak-anak? Menyenangkan baik kalian. Jadi semuanya pasti sudah pernah mengalami menyenangkan. Menyenangkan pasti mengalami. Bahkan kita nggak usah jauh-jauh. Tadi saja yang kita alami. Hari ini mungkin menyenangkan pada saat ini. Mungkin dia sebagian para siswa dengan melihat slide di sini lebih senang. Ada juga. Ya, tapi ada juga yang sebagian siswa ketika melihat slide ini ya tidak senang. Sedih misalnya. Ya wajar saja. Berarti setiap saat senang itu ada. Kita nggak bisa mengkondisikan, nggak bisa meminta agar senang terus yang kita rasakan. Nggak ada yang bisa. Ya kan? Nggak ada yang bisa kita maunya senang terus. Pasti kita juga akan mengalami menderita. Senang itu berarti adalah keadaan tercapai keinginan, terpenuhi cita-citanya. Nah itu. Kamu kalau misalnya ingin makan nasi goreng, ternyata mama kamu masakin nasi goreng ya senang. Kamu pengen nasi goreng, ternyata mama kamu masaknya sayur sop, ya tidak senang. Ya, berarti yang namanya senang itu adalah suatu keadaan tercapainya keinginan, terpenuhinya cita-cita. Begitu ya. Nah, ini kondisi yang kedua. Terkenal. Bapak yakin kalian semua tahu siapa ini terkenal. Orang se-Indonesia terkenal. Ini kenal Bapak Presiden kita.
Orang di seluruh dunia juga mengenal Bapak Presiden kita ini. Bahkan di tahun 2019 lalu Pak Presiden ini disebutkan sebagai salah satu orang yang presiden yang paling berpengaruh di dunia tuh. Bahkan kemarin pada saat di baru-baru ini di bulan Oktober lalu ada di apa itu ya di organisasi dunia di PBB masuk ini beritanya Pak Jokowi memberi sambutan di konferensi dunia. Padahal biasanya negara Indonesia tidak pernah. Berarti kan terkenal kan? Ini juga sama artis ini saya yakin Bapak yakin kalian semua khususnya yang cewek-cewek sudah mengenal semua siapa artis ini. Kenal kan? Nah, enggak, yang cewek kenal lah. Meta aja kenal tuh udah kenalan Meta. Ya? Kenal banget. Ya, tuh kenal banget. Nah, ini anak-anak. Enggak banget. Ya, berarti terkenal tuh apa sih? Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, terkenal tuh artinya dikenal atau diketahui umum, termasyur, tersohor. Nah, artinya ini namanya itu terkenal. Bahkan bukan hanya nama, dia baru melihat matanya saja udah mengenali itu mata siapa. Ya, siapa biasanya yang terkenal? Biasanya pejabat penting seperti Pak Presiden ini, atau pengacara, atau selebritis, atau juga nggak hanya mereka. Sebagai siswa juga ada yang terkenal nggak? Banyak anak-anak. Siswa terkenal karena kepandaiannya sampai mewakili negara Indonesia di ajang internasional misalnya. Atau sebagai misalnya dokter. Dokter juga terkenal yang paling hebat. Ada juga anak-anak. Guru terkenal paling hebat ya ada juga anak-anak. Tidak harus menjadi seperti ini, tidak. Terkenal itu bisa dari diri kita sendiri. Kalian sebagai anak-anak bisa juga terkenal. Terkenalnya tapi terkenalnya yang baik ya. Jangan sampai kalian terkenal yang buruk. Terkenal buruk maksudnya bagaimana Pak? Misalnya ada seorang siswa yang melakukan tawuran. Nah, terkenal kan masuk TV. Tapi terkenalnya masuk TV karena pergaulan yang salah. Karena perilaku yang buruk itu ya kurang bagus. Begitu ya. Jadi kalian harus terkenal yang baik. Semua orang pasti menginginkan kondisi yang terkenal. Nah, dipuji. Ini yang paling gampang. Yang paling sering kalian dapat. Ya, dipuji itu adalah suatu keadaan orang lain menyatakan sesuatu yang positif tentang kita dengan tulus dan sejujurnya. Kalian mendapatkan prestasi, dipuji. Kemarin siapa yang mendapatkan pujian dari perolehan rapot yang sudah kalian terima? Ada yang mau cerita? Ada nggak yang dapat pujian dari orang tuanya? Bagus, kamu nilainya bagus ya. Nanti kalau bagus lagi dibeliin handphone baru. Ada seperti itu mungkin? Ada? Ada yang pernah dapat pujian? Nah, pasti ada. Nggak pernah dapat pujian? Nggak mungkin. Pasti Clarissa juga sering dapat pujian dari guru, dari orang tua misalnya. Gambar Clarissa bagus sekali ya. Nah, itu pujian tidak? Nah, Leonel tuh bagus ya, rapi sekali dia dalam berpakaiannya misalnya ketika di sekolah. Nah, itu kan pujian apa tidak? Pujian. Walaupun misalnya gambar, misalnya ada seorang siswa, misalnya Leonel, gambarnya jelek. Jelek ya, gambarnya kurang bagus mewarnainya. Tapi ketika Leonel diberi pujian sama guru, wah Leonel ini gambarnya bagus ya. Nah, pasti Leonel akan senang. Betul? Nah, itu berarti pujian. Semua orang sudah pernah. Kalian dari kecil juga sudah sering dapat pujian. Orang tua bilang ketika misalnya kalian mandi tepat waktu, orang tua muji. Oh, bagus ya, si Meta ini mandinya tepat waktu misalnya. Begitu kan? Oh iya, Arya Satya ini bagus ya. Dia mengerjakan tugasnya ini tepat waktu misalnya. Begitu kan? Nah, berarti kalian juga sudah mendapatkan pujian. Nah, kondisi menyenangkan yang keempat, yang terakhir, yang keempat ya, menyenangkan kan tadi dibagi menjadi dua ya, menyedihkannya 4, menyenangkannya 4. Nah, ini untung. Ini biasanya kalau orang berdagang atau orang pengusaha, orang berusaha pasti inginnya untung. Nah, kalian sebagai siswa pun ada nggak untungnya? Ya ada dong. Kalian saat ini kemarin pas UTS misalnya raport dibagikan, nggak ada yang salah nulisnya. Untung tidak? Untung. Coba kalau kalian nulisnya ada yang salah. Harusnya nilai ulangannya 90 ditulis 9. Untung apa buntung kamu? Rugi ya? Halo? Rugi. Iya nggak ada suaranya. Ya, kedengeran kan suara saya ya? Kedengaran. Nah, iya. Itu kalian kalau dalam bekerja ini berarti yang dalam pekerjaan ini ya. Kalau Bapak menggambarkan kalian dalam sekolah juga sama. Kalian mendapatkan
jawaban yang benar, kemudian mendapatkan nilai yang bagus, ya untung. Tapi kalau kalian jawabannya benar, disalahkan, ya berarti rugi. Nah, kalian ini juga selalu pasti mengalami. Kamu misalnya sedang sekolah, misalnya di sekolah mendapatkan apa namanya, yang lain dapatkan hukuman karena tidak mengerjakan PR, sedangkan kamu mengerjakan PR dengan tepat waktu. Untung apa rugi? Untung juga. Gitu kan? Berarti kalian sudah mengalami ini anak-anak. Dari 4 kondisi tadi, senang sudah mengalami, terkenal juga sudah mengalami. Kamu terkenalnya tidak ke dalam nasional, tidak. Paling enggak kamu dikenal di kelas sendiri. Dikenal sama keluarga besar kalian. Kan sudah terkenal kan? Terkenal sama teman-teman kalian. Dipuji sudah dapat juga, sering dapat pujian. Untung juga sering mendapatkan keuntungan. Ya, bukan keuntungan uang, tidak. Untung itu tidak hanya uang. Ya, suatu keadaan juga kita bisa untung. Nah, lagi. Nah, ini kondisi yang kedua yaitu sedih. Ya. Yang tadi kan kondisi pertamanya adalah bagian yang menyenangkan. Nah, ya ini yang berikutnya adalah yang sedih. Nah, sedih apa itu sedih? Sedih itu adalah suatu menderita, tidak enak pikiran, dalam keadaan sakit. Nah, kecewa karena keinginan tidak terpenuhi. Pasti kalau keinginan kalian tidak terpenuhi, ya kalian akan menjadi sedih. Sedih itu lambangnya air mata, anak-anak. Kenapa? Karena kalau orang sedih, biasanya tuh dia akan menderita. Ya, akan menangis. Sedih yang berkepanjangan bisa stres. Atau malah bisa berpikir sempit. Berpikir sempit dengan cara apa? Mengakhiri hidupnya. Ya kan? Mengakhiri hidupnya itu tidak benar. Itu cara yang tidak baik. Ya, semua masalah pasti ada solusinya. Berikutnya. Nah, oh ya, ini kondisinya masih tidak terkenal. Tidak dikenal. Nah, ini yang tidak terkenal saat ini belum terkenal, misalnya teman-temannya terkenal, di kelas ada yang paling pintar sendiri, di kelas ada yang terkenal paling baik sendiri, di kelas ada yang terkenal paling rajin sendiri. Nah, itu ya wajar. Nah, kalian yang belum mendapatkan predikat seperti itu, belum terkenal seperti itu, ya harus terus berusaha, anak-anak. Supaya apa? Supaya teman-temannya itu mengenali. Nah, contoh di kelas ini misalnya, saat online seperti ini, ya kalian harus aktif. Ya kalau nggak aktif, kalian nggak akan ada yang mengenal. Gurunya juga nggak mengenali, kalau yang guru nggak pernah ketemu. Tapi kalau kalian aktif, kalian bertanya, kalian ketika ditanya guru langsung menjawab, nah kalian juga bisa terkenal, anak-anak. Ya, nah saat ini yang tidak terkenal, itu ya kalian harus berusaha. Apa sih tidak terkenal itu? Tidak terkenal, ketika kita nggak terkenal, maka kita nggak perlu iri. Ketika kita nggak perlu iri ini, maka pikiran kita akan menjadi tenang. Kalau kita iri, ya kita akan selamanya menderita. Contoh di kelas misalnya, guru-guru ini selalu menyebut namanya si A terus. Nah, sedangkan si C, si D nggak pernah disebut-sebut karena nggak dikenali. Nah, kamu nggak boleh iri, anak-anak. Kalau kamu iri, ya kamu akan menderita terus. Tapi kamu harus berusaha supaya kenapa? Supaya gurunya ini juga mengenal kamu. Nah, ketika ada teman yang terkenal, kamu harus bisa kalian juga harus bisa merasakan kebahagiaan yang dirasakan temannya itu. Kalian cukup bermudita-cita. Mudita-cita itu apa? Yaitu merasa bahagia, merasa senang atas kebahagiaan teman kalian. Nah, kondisi yang dicela. Ya, dicela. Semua orang pasti sudah pernah dicela. Kamu sudah pernah berbuat baik pun dicela. Buddha mengatakan, seseorang itu nggak ada yang nggak dicela, anak-anak. Kalian mau banyak bicara, dicela. Kalian mau sedikit bicara, tetap juga ada dicela. Kalian tidak bicara, dicela juga, anak-anak. Ada yang menyela. Maka kita itu kalau mau berbicara, ya berarti berbicara yang sesuai kegunaannya aja. Walaupun sesuai kegunaannya tetap akan dicela, ya tidak ada masalah. Begitu ya. Karena yang terpenting, kalau kalian dicela itu kalian nggak boleh marah. Jangan mudah tersinggung. Harus introspeksi diri. Apa benar yang diucapkan orang itu ya terhadap saya ya? Begitu kira-kira ya. Jadi ketika orang lain menyela kita, ya kita senyumin saja. Biarkan karma buruknya itu yang memperoleh adalah dia sendiri. Nah, sekarang berikutnya yang kondisi terakhir di bagian yang menyedihkan itu adalah mengenai rugi. Rugi itu berarti keadaan terpuruk, tidak ada pendapatan. Nah, kalau kondisi rugi ini ya kalian dari segi keuangan tidak bisa melakukan apapun. Kalau dalam kalian sekolah kayak tadi misalnya nilai kamu harusnya 90, karena kesalahan input nilai sama guru tertulis 9.
Sehingga kerugian kamu apa? Kerugian kamu nilainya nggak di KKM, merah. Ya kan? Itu kan? Nah, itu kerugian kalian juga sudah mengalami seluruh kondisi duniawi tadi. Oke, baik. Nah, ini anak-anak ketika ada kondisi duniawi yang menyenangkan, kalian juga perlu menghadapinya. Dengan cara apa? Menghadapi kondisi duniawi yang menyenangkan. Misalnya ini, ada seorang siswa yang sudah terkenal, sudah berprestasi. Kan kondisi menyenangkan tadi terkenal, senang, memperoleh keuntungan. Tadi kan dipuji. Nah, ketika sudah mendapatkan itu anak-anak jangan lengah. Terus melakukan kebajikan. Kalian sudah mendapat nilai bagus, ya terus belajar. Kemarin dapat UTS, UTS sudah dikasih, nilainya bagus-bagus ya, jangan kendor. Kalau kendor nanti kamu terlena namanya, akan malah menjadi turun nanti nilainya. Dan begitu pula ketika kamu sudah mendapatkan nilai bagus, kalian sudah mendapatkan nilai bagus, jangan juga sombong. Karena kalau kalian sombong, kalian juga nanti akan terlena dan mendapat nilai yang jelek. Ya, jadi yang kemarin waktu UTS yang sudah nilainya bagus, ya harus terus lakukan kebajikan, terus lakukan semangat, terus lakukan belajar sehingga nanti kalian mendapatkan nilai yang bagus lagi di PAS. Ingat, waktunya nggak lama, tinggal berapa? 6 pertemuan lagi untuk agama. Nah, tadi yang menyenangkan, sekarang kalau menyedihkan. Kondisi menyedihkan datang. Nah, sama anak-anak. Teruslah melakukan kebajikan, terus mencoba. Ya, tadi contohnya kemarin saat UTS nilainya jelek. Apa yang perlu dilakukan? Ya terus mencoba. Jangan malah sedih hati, jangan berkecil hati. Ya, jangan berkecil hati tapi terus mencoba, melakukan terus. Sampai nanti pasti akhirnya kalian akan bisa ya. Nah, hal yang dilakukan saat mengalami kondisi duniawi itu apa? Yaitu jujur pada diri sendiri anak-anak. Contohnya apa Pak? Maksudnya kemarin begini anak-anak. Kalian waktu rapot UTS dapat nilai jelek. Dapatnya jelek misalnya ya. Ya jujur pada diri sendiri. Oh iya ya. Saya mendapat nilai jelek ini ya karena mengerjakannya buru-buru. Oh iya ya, saya mendapat nilai jelek ini ya karena kemarin ya mengerjakannya main-main aja lah. Jangan sampai malah menyalahkan gurunya atau menyalahkan apanya, jaringannya. Oh, saya dapat nilai jelek ini ya, ini gara-gara gurunya ini mengajarkannya nggak bener nih. Oh, saya dapat nilai jelek ini gara-gara jaringan di rumah saya jelek ini. Oh, saya dapat nilai jelek ini gara-gara HP saya ini HP butut ini misalnya. Itu tidak bagus. Ya, jadi yang perlu kalian lakukan ketika mendapatkan kondisi duniawi tadi adalah jujur pada diri sendiri. Oh iya, saya mendapatkan nilai jelek karena saya seperti itu. Ya, karena saya mendapatkan seperti jelek seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kalian menerima bahwa oh iya saya nilainya jelek ya sudahlah, saya menerimanya, saya nggak mau protes kepada siapapun. Saya memang setelah saya koreksi betul bahwa nilai saya jelek itu. Tapi setelah menyadari itu kalian perlu melakukan apa? Pasrah? Tidak. Setelah menyadari bahwa nilainya jelek, setelah kalian jujur pada diri sendiri, kalian langsung tergerak semangat hatinya untuk melakukan perubahan. Perubahan apa? Yaitu kalian harus lebih giat lagi belajar supaya dapat nilainya bagus. Dan yang terpenting lagi, yaitu yang nomor 3, anak-anak. Yang nomor 3 itu penting, yaitu menyadari bahwa yang mengalami kondisi duniawi itu bukan hanya saya sendiri, bukan hanya kalian sendiri, tapi teman-teman juga mengalami. Contoh begini, kalian misalnya tadi dicela. Apakah yang mengalami dicela cuma kamu sendiri? Tidak, anak-anak. Sadari bahwa, oh iya saya dicela ini nggak apa-apa lah. Memang itu sesuai kenyataan kok. Saya sudah berdana ke wihara, tapi ternyata teman saya masih jelek-jelekin saya, mengatakan bahwa, oh saya berdananya cuma main-main saja, ya biarkan saja. Sadari bahwa, oh yang mengalami celaan bukannya saya saja, teman-teman yang lain juga mengalami celaan kok. Teman yang lain juga dicela sama teman orang lain, sama yang lain juga, nggak apa-apa lah. Saya menyadari dengan baik. Begitu ya. Nah, baik anak-anak, itu adalah sedikit. Nah, ini karena waktunya sudah mau habis, sebentar lagi nih. Sebentar lagi, itu ada dalam buku bacaan kalian. Ada dalam buku bacaan kalian. Coba kalian itu sudah membaca ya mengenai kisah guru, anak, dan kuda. Sudah membaca di buku paketnya? Sudah? Nah, coba kalau sudah membaca, kita jawab ini. Kamu sambil membuka buku paketnya itu halaman berapa itu saya kurang tahu, agak lupa itu. Halaman berapa ya? Tuh, halaman 36. Halaman 36. Coba kalian buka. Apa yang dilakukan sang guru ketika kudanya hilang? Apa yang dilakukan ya? Apa yang dilakukan guru tersebut?
Halo. Apakah ada orang di sana? Halo. Loh, katanya tadi sudah membaca. Apa yang dilakukan gurunya ketika kudanya hilang? Apa ya? Tidak ada seorang pun yang bisa menjawab ini? Enggak ada? Masa enggak ada? Sudah kelas 5 loh. Sudah kelas 5 loh. Apa yang dilakukan gurunya? Itu kan dari bacaan yang ada di depannya itu. Mari kita simak cerita berikut di halaman 35. Nah, kalian buka di halaman 36. Apa yang dilakukan ya? Apa yang dilakukan sang guru ketika kudanya hilang? Ayo kita bahas bareng-bareng. Silakan kalian menjawab terlebih dahulu. Ditungguin ya. Apa jawabannya? Halo. Apakah kedengeran suaranya? Kedengaran, Pak. Ya, kalau kedengeran coba dijawab. Dijawab. Salah nggak apa-apa kok. Emang salah langsung dijewer? Tidak kan? Salah apakah dihukum? Tidak juga kan? Tidak, anak-anak. Cobalah dijawab. Kayaknya sedih sama pasrah deh, Pak. Kenapa misalnya? Teman-temannya datang untuk sedih sama pasrah katanya. Kayaknya gitu sih. Sedih sama pasrah. Menurut Michelle, menurut Meta tadi apa? Apa? Itu jawabannya kurang tepat. Ya, beliau itu membiarkan saja. Tenang saja. Teman-temannya datang menghibur. Bukan. Yang dilakukan oleh sang guru adalah apa yang dilakukan guru, bukan teman-teman. Apa yang dilakukan sang guru ketika kudanya hilang? Biasa saja. Tenang. Tenang. Jawabannya tenang. Biasa saja atau tenang. Walaupun temannya menghibur. Temannya mengatakan, oh kawan saya turut berduka cita ya karena kuda kamu hilang gitu. Tapi gurunya itu tenang aja, ya udah nggak apa-apa, biarkan saja. Apa yang dilakukan sang guru ketika kudanya kembali membawa kuda lain? Sama juga jawabannya. Tenang. Tenang. Tenang semua jawabannya. Nomor 3, apa yang dilakukan sang guru ketika kaki anaknya patah? Ketika kaki anaknya patah kan teman-temannya pada datang mengatakan, waduh saya turut berduka cita ya kaki anak kamu patah, begitu. Tapi yang dilakukan gurunya tetap tenang juga anak-anak. Tetap tenang juga, bagus Darren. Nomor 4, apa yang dilakukan sang guru ketika anaknya tidak ikut ke medan perang? Sama juga anak-anak. Tenang semuanya. Ya, pada saat itu orang-orangnya pada senang. Guru-gurunya, teman-temannya datang. Ikut senang karena anaknya nggak ikut ke medan perang. Karena kalau medan perang kan pasti kan peluang meninggalnya besar. Terluka. Nah, bentar lagi nih habis ya. Nanti kalau sudah habis ya sudah kalian melanjutkan catatan. Nomor 5, apa makna yang bisa kamu pelajari dari kisah di atas? Yang bisa dipelajari adalah bagus. Iya, bagus. Bagus. Itu yang saya harapkan ya. Kalian harus bersikap tenang. Harus aktif begitu. Jangan takut. Salah nggak ada masalah kok. Tetap tenang. Nomor terakhir, apa yang sebaiknya kita lakukan ketika hal buruk terjadi? Sama juga. Tenang. Ya baik. Ini waktunya sudah waktunya sudah habis. Silahkan kalian langsung lanjut ke grup kelas kalian dan melihat WA. Ada catatannya ya. Terima kasih.